Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhya Ulumuddin Falevi, mahasiswa program studi Matematika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video ini saya akan membahas jawaban ujian tengah semester mata kuliah struktur aljabar 1 saya. Langsung saja ke soal yang pertama. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan n kurang dari 2 pangkat n untuk semua bilangan bulat positif n. Jadi di soal yang pertama ini kita disuruh untuk membuktikan n kurang dari 2 pangkat n dengan menggunakan induksi matematika. Nah, penyelesaiannya, perhatikan bahwa untuk n sama dengan 1, kita substitusikan n dengan 1, sehingga kita peroleh 1 kurang dari 2 pangkat 1, 1 kurang dari 2, jadi pernyataan benar untuk n sama dengan 1. Lalu kita misalkan benar untuk n sama dengan k, sehingga kita peroleh k kurang dari 2 pangkat k. Nah, dan untuk n sama dengan k plus 1, karena n sama dengan k itu k kurang dari 2 pangkat k, maka untuk n sama dengan k plus 1, itu k plus 1 kurang dari 2 pangkat k plus 1. Nah, perhatikan jika 2 pangkat k plus 1 itu kurang dari 2 pangkat k plus 2 pangkat k jika dan hanya jika 1 kurang dari 2 pangkat k. Nah, dan perhatikan juga jika tujuan akhir kita nanti itu k plus 1 kurang dari 2 pangkat k plus 1. Nah, sekarang perhatikan bahwa 2 pangkat k itu monoton naik. Nah, sehingga untuk k lebih besar sama dengan 1, berlaku 2 pangkat k lebih besar sama dengan 2 pangkat 1, yaitu sama dengan 2, lebih besar dari 1. Atau bisa dikatakan juga 2 pangkat k itu lebih besar dari 1. Nah, akibatnya untuk ruas yang kiri, k plus 1 kurang dari 2 pangkat k plus 1 kurang dari 2 pangkat k plus 2 pangkat k, seperti pertidaksamaan yang di atas, itu sama dengan 2 pangkat k kali 2, sama juga, itu sama dengan 2 pangkat k plus 1. Nah, jadi terbukti ya, karena tujuan akhir kita tadi kan k plus 1 kurang dari 2 pangkat k plus 1. Nah, jadi pernyataan benar untuk n sama dengan k plus 1, dan menurut induksi terbukti bahwa n kurang dari 2 pangkat n untuk semua bilangan bulat positif n. Lanjut ke soal yang kedua. Jika CA kongruan CB modulo n, D sama dengan C, n, dan n sama dengan dm, buktikan bahwa A kongruan B modulo m. Nah, penyelesaiannya, perhatikan bahwa A kongruan B modulo M jika dan hanya jika A min B sama dengan MK. Untuk K, elemen dari Z. Nah, dengan menggunakan sifat penjumlahan dan perkalian akan diperoleh A kongruan B modulo M, A min B sama dengan MK, di mana K elemen dari Z. Lalu di kedua ruas kita kalikan dengan C, sehingga kita peroleh C dalam kurung A min B sama dengan C dalam kurung MK. Untuk K, C itu elemen dari Z. Lalu kita kalikan sehingga kita peroleh CA min CB sama dengan M dalam kurung K kali C. Untuk K kali C anggota dari Z atau elemen dari Z. Nah, M adalah bilangan kelipatan M, sehingga diperoleh CA kongruan CB modulo M, di mana M sama dengan N per D, karena kan tadi diketahui bahwa N sama dengan dm, maka untuk M sama dengan N per D, seperti itu, dan D sama dengan C, N. Nah, jadi terbukti bahwa jika CA kongruan CB modulo N, D sama dengan C, N, dan N sama dengan dm, maka A kongruan B modulo M. Lanjut ke soal yang ketiga. Daftar semua unsur di Z8 yang memiliki inverse terhadap perkalian beserta inverse unsur tersebut. Nah, penyelesaiannya, perhatikan bahwa Z8 sendiri itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, berdasarkan teorema, jika N lebih besar dari 1 dan A elemen dari Z8, maka A memiliki inverse perkalian jika dan hanya jika FVP dari A, N sama dengan 1 atau relatif prima. Nah, kita peroleh
untuk FPB yang relatif prima itu ada pada unsur 1, 3, 5, dan 7. Nah, jadi unsur di Z8 yang memiliki inverse perkalian adalah 1, 3, 5, dan 7. Lanjut ke soal yang ketiga. Daftar semua unsur di Z8 yang memiliki inverse terhadap perkalian beserta inverse unsur tersebut. Nah, penyelesaiannya, perhatikan bahwa Z8 sendiri itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, berdasarkan teorema, jika N lebih besar dari 1 dan A elemen dari Z8, maka A memiliki inverse perkalian jika dan hanya jika FPB dari A, N sama dengan 1 atau relatif prima. Nah, kita peroleh untuk FPB yang relatif prima itu ada pada unsur 1, 3, 5, dan 7. Nah, jadi unsur di Z8 yang memiliki inverse perkalian adalah 1, 3, 5, dan 7. Sekian pembahasan jawaban ujian tengah semester mata kuliah struktur aljabar 1 saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari pengerjaan, pengucapan, maupun penjelasan saya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.